sobat belajar semua yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya hari ini? Tentunya semoga selalu sehat dan juga semangat ya. Dan hari ini ketemu lagi dengan aku Kak Rindi. Kita hari ini akan meramal-ramal sesuatu nih. Wah, meramal apa ya kira-kira? Hari ini kita akan meramal tapi ramalannya halal kok. Ini nggak haram sama sekali. Karena kita akan belajar tentang gimana sih cara BMKG nih meramal cuaca. Nah, kalian pasti pernah dong merasakan atau bahkan membuka nih cuaca-cuaca yang diprediksikan selama beberapa hari ke depan. Terus kira-kira gimana ya caranya BMKG buat meramal cuaca ini? Kita cek yuk satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang BMKG Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar tahu nggak sih tentang si BMKG ini? BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Jadi, dia berperan untuk menganalisis dan juga membagikan informasi mengenai meteorologi seperti cuaca, klimatologi seperti iklim, dan juga geofisika, yaitu berbagai macam kejadian yang ada di atmosfer dan juga berada di lapisan kehidupan kita yang tentunya dirasakan oleh manusia. Nah, Sobat Belajar, kalian pernah nggak belajar atau membuka mengenai prediksi cuaca? Nah, kalau belum, nih aku tampilkan gambarnya ya. Ini dia. Ini adalah salah satu contoh dari perakiraan cuaca. Yang bahkan ini mungkin belum terjadi pada saat hal ini dipublikasikan. Contohnya di sini memuat informasi yang sangat lengkap yang didapatkan dari BMKG Provinsi DKI Jakarta. Nah, di sini ada lokasi Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, serta Jakarta Barat. Bagaimana sih saat cuacanya di pagi hari, siang hari, malam hari, hingga dini hari? Ternyata mengalami perubahan cuaca ya. Kemudian juga dilihat dari suhunya, suhu hariannya yang bervariatif. Mulai dari misalkan di sini Jakarta Pusat pagi harinya dia ada cerah, kemudian siang harinya akan hujan, malam harinya juga masih hujan, dan dini hari dia akan diserbu dengan hujan lebat. Nah, kemudian dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin kurang lebih 20 km per jam dan dengan kelembapan sekitar antara 75 hingga 95%. Tapi kok bisa sih hal ini diketahui dari pagi sampai malam bahkan hingga beberapa hari ke depan? Ternyata ini menggunakan pemanfaatan dari penginderaan jauh, pemetaan, dan juga sistem informasi geografi loh. Loh, kok bisa? Gimana sih Kak? Apa buktinya? Nah, ini dia buktinya. Ini adalah sebuah alur sederhana yang ada saat untuk membuat perkiraan cuaca yang kurang lebih juga digunakan oleh BMKG. Seperti apa sih? Yang pertama akan dikumpulkan berbagai macam data yang diperoleh dari satelit mengenai data-data meteorologi. Nah, kemudian data tersebut akan diplotting dan juga akan dipetakan. Nah, diplotting dan dipetakan menggunakan apa? Dia menggunakan data-data meteorologi yang telah kita dapatkan dari satelit itu tentunya. Nah, data dari satelit kemudian diolah, dianalisis, kemudian akan dibuatlah garis-garis seperti apa sih tekanan udaranya, seperti apa sih garis anginnya, atau garis tekanan yang kita kenal dengan istilah isobar, dan juga garis angin yang kita kenal dengan istilah streamline. Nah, garis-garis ini yang berfungsi untuk seperti apa sih perputaran udara seperti angin, awan, dan sebagainya yang sangat berpengaruh terhadap cuaca. Kemudian, data-data tersebut dianalisa seperti apa sih pola tekanan udaranya dan juga anginnya, dan dianalisis keadaan cuacanya seperti hujankah, berawankah, atau cerahkah, atau mungkin akan terjadi badai. Nah, kemudian hal tersebut akan dilakukan perkiraan cuaca yang terjadi sehingga hal ini akan dijadikan model. Nah, setelah dianalisis oleh analisa, kemudian data-data tersebut akan diolah nih sama user dan juga akan ditarik kesimpulannya mengenai perkiraan cuacanya. Nah, kemudian setelah itu baru deh setelah udah jadi nih, udah diolah sama user,
akan dipublikasi hasil perkiraan cuacanya seperti yang kita nikmati selama ini. Gambarannya seperti apa sih? Nah, berikut adalah mengenai bagaimana sih perkiraan cuaca hari ini di daerah khusus ibu kota Jakarta dari pagi ataupun setiap harinya. Nah, ternyata ini adalah perbedaan seperti suhunya 29 derajat Celcius dengan presipitasi 16%, kelembapannya 73% dan dengan kekuatan angin 8 km per jam. Nah, kemudian di hari Selasa perkiraan cuacanya hujan nih. Kemudian di hari Rabu perkiraan cuacanya akan hujan petir hingga di hari Selasa pekan depan. Yang mana kalau kita lihat nih dari gambaran perkiraan cuaca ini, artinya selama seminggu ke depan DKI Jakarta akan terus-menerus diterjang yang namanya hujan. Nah, begitulah cara dari BMKG dengan menggunakan pendekatan dari penginderaan jauh, pemetaan, dan juga sistem informasi geografi. Ternyata sistem informasi geografi dan juga penginderaan jauh sangat bermanfaat ya untuk kehidupan kita. Lalu seperti apa lagi sih pembahasan mengenai ini dia? Nah, ada seperti pemetaan, penginderaan jauh, dan juga ada sistem informasi geografi. So, jangan kemana-mana ya, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, baiklah sobat belajar semua yang ada di rumah. Tadi kita udah sedikit belajar ya mengenai pengaplikasian dari penggunaan penginderaan jauh dan juga SIG. Nah, hari ini kita juga akan membahas beberapa soal nih terkait soal-soal UTBK di materi penginderaan jauh dan juga SIG atau sistem informasi geografi. Nah, artinya nih buat sobat belajar semua yang ada di rumah yang sedang melakukan persiapan buat siap-siap ikut UTBK harus tetap semangat ya. Apalagi mempelajari mengenai materi SIG dan juga penginderaan jauh. Karena artinya ini sangat bermanfaat banget nih buat kehidupan kalian ke depan. Nah, berikut aku yang pertama akan bacakan soalnya. Kalian udah siap belum? Nah, kalau sudah, kita akan membahas satu persatu soalnya dan kemudian akan kita kerjakan bersama-sama. Sudah siap? Kalau sudah akan aku mulai. Oke, sudah siap ya? Aku mau dengar dong suaranya sekali lagi. Sudah siap sobat belajar? Oke, sudah. Dan berikut aku bacakan soalnya. Ini dia. Pernyataan mengenai pemanfaatan penginderaan jauh. Yang pertama ialah mengenai perubahan jaringan sungai. Yang kedua, perubahan luas lahan pertanian. Yang ketiga mengenai perubahan cuaca. Yang keempat untuk mendeteksi wilayah kebakaran hutan. Kemudian dalam hal ini yang ditanyakan adalah mengenai bagaimana sih pemanfaatan penginderaan jauh di bidang pertanian dan kehutanan. Terdapat pada nomor berapa ya? Pilihannya A, jika 1, 2, 3 yang benar. Yang B, jika 1 dan 3 benar. Yang C, jika pernyataan nomor 2 dan juga nomor 4 yang benar. Yang D, jika hanya nomor 4 yang benar. Dan E, kalau semua jawabannya benar. Nah, kira-kira mana ya pemanfaatan dari penginderaan jauh dan juga SIG yang berada di bidang pertanian dan juga kehutanan? Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, silahkan untuk kalian menjawab. Aku akan beri waktu 5 detik aja untuk kalian melok jawabannya. Sudah siap? Kalau sudah, akan aku hitung nih. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah ya? Sudah di lock jawabannya? Nah, kalau udah kita akan bahas. Karena jawaban yang betul adalah C, yaitu nomor 2 dan juga nomor 4. Nah, sekarang kita bahas yuk mengenai soal-soal ini. Nah, di sini sobat belajar kita belajar mengenai penginderaan jauh yang dimana kita akan belajar untuk mempelajari menganalisis sesuatu dari jarak jauh tanpa bersentuhan langsung tetapi dapat kita analisa. Tapi dalam hal ini pemanfaatannya adalah di bidang yang khusus yaitu pertanian
dan juga kehutanan. Nah, jangan lupa ya, kalau pertanian dan kehutanan ini merupakan salah satu upaya nih untuk menjaga hutan dan juga pertanian Indonesia. Karena kan kita dikenal sebagai negara agraris dan juga negara yang kaya akan hutannya. Nah, kalau dilihat di sini, ada perubahan jaringan sungai. Nah, kalau jaringan sungai ini lebih tepatnya berada di bidang apa sobat belajar? Di bidang, betul, air ya, atau hidrologi. Karena dia akan membahas mengenai das atau daerah aliran sungai. Nah, kemudian yang kedua, di sini dibicarakan mengenai perubahan luas lahan pertanian. Ini jelas banget ya mengenai pertanian. Dan kemudian yang ketiga mengenai perubahan cuaca. Nah, kalau mengikuti mengenai perubahan cuaca yang tadi kita bahas di awal, yaitu mengenai oleh BMKG, ini adalah termasuk dalam klimatologi ataupun meteorologi. Dan kemudian yang keempat adalah mendeteksi wilayah kebakaran hutan. Nah, tentu banget ini salah satu pemanfaatan di bidang kehutanan, sehingga jawaban yang lebih tepat adalah 2 dan 4. Nah, gampang banget kan sobat belajar? Pasti gampang dan pasti kalian bisa. Ini baru soal yang pertama ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sudah siap? Nah, kalau sudah, kita bahas kembali. Ini dia. Dalam penginderaan jauh, setiap benda memiliki karakteristik tersendiri. Benda yang banyak memantulkan tenaga akan tergambar cerah. Sementara benda yang pantulannya kecil ini akan tergambar gelap. Karakteristik ini disebut karakteristik apa? Apakah A. spektral, atau B. rona, atau C. struktur, atau D. tekstur, atau yang E yaitu adalah warna? Nah, kira-kira jawabannya apa ya sobat belajar? Silahkan dijawab oleh kalian semua. Seperti biasa, aku beri waktu 5 detik saja untuk kalian menjawab. Sudah siap? Kalau sudah, akan aku hitung nih. Sudah ya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah siap nih berarti seluruh sobat belajar semua yang ada di rumah. Yuk kita bahas mengenai soal yang ini. Di sini dikatakan bahwa yang dibiarkan di sini adalah cerah saat benda yang dipantulkannya kecil akan berwarna gelap. Nah, artinya di sini ada benda yang banyak memantulkan tenaga akan tergambar cerah. Ini banyak memantulkan tenaga ya. Nah, sedangkan kalau yang sedikit akan tergambar gelap. Ini adalah merupakan bagian dari rona ya, bukan bagian dari warna. Kenapa? Kalau warna ini ada warna-warna yang berbeda seperti warna hitam, warna putih, warna hijau, dan juga warna coklat serta warna-warna lainnya. Tapi kalau kita berbicara mengenai gelap terang, ini adalah bagian dari rona. Nah, kemudian kalau tekstur ini berbicara mengenai kasarkah, haluskah, atau lembutkah. Kemudian kalau struktur, seperti apa struktur yang terbentuk. Seperti itu sobat belajar. Ini adalah salah satu bagian dari karakteristik penginderaan jauh. Nah, tadi kita udah belajar pemanfaatannya, belajar karakteristiknya. Yang selanjutnya, soal ketiga adalah ini dia. Dari pernyataan yang ada di atas ini, mana sih kira-kira yang termasuk dalam unsur-unsur penginderaan jauh? Nah, ini juga gampang ya. Manakah yang berhubungan dengan penginderaan jauh dan termasuk dalam unsur-unsurnya? Apakah pernyataan 1 tekstur, 2 rona, 3 wahana, 4 sensor, dan 5 pengguna? Nah, ini pasti kalian tahu jawabannya nih. Apakah yang A, 1, 2, dan juga 3? Atau B, 1, 2, dan 4? Atau yang C, 1, 3, dan 5? Atau yang D, 2, 4, dan 5? Atau malah yang E yaitu 3, 4, dan juga 5? Nah, itu dia soal-soalnya. Silahkan kalian jawab untuk soal yang ini karena mudah sekali ya. Yang ditanyakan adalah mengenai unsur-unsur penginderaan jauh.
Oke, kalau sudah siap untuk menjawab, silahkan dijawab dan di-lock jawaban kalian. Sudahkah kalian lock? Sudah dong pastinya. Nah, kalau belum, aku akan hitung nih dari 5 sampai 1 untuk dapat jawaban kalian. Sudah siap ya? Oke, baik, sudah. Dan akan aku hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya sobat belajar. Nah, kalau sudah, ini dia jawaban yang betul adalah 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5 ini ada di apa? Ada di wahana, sensor, dan juga pengguna data. Nah, kenapa kok 1, 2 nggak masuk? Karena nomor 1 dan 2 ini untuk mengetahui karakteristik. Dari penginderaan jauh. Jadi karakteristik penginderaan jauh ada tekstur, rona, warna, pola, dan banyak hal lagi. Kemudian kalau termasuk dalam unsur-unsur penginderaan jauh, salah satunya ada wahana, ada sensor, kemudian juga ada pengguna data, ada perangkatnya, ada juga alat-alat yang digunakan untuk merekam, dan juga tentunya ada objeknya sobat belajar. Nah, itu dia beberapa unsur yang ada dalam penginderaan jauh dan juga karakteristiknya. Yang selanjutnya adalah ini dia. Dalam studi geografi, citra foto udara dapat digunakan untuk apa? Nah, jadi citra itu ada dua ya, ada citra foto dan juga citra non-foto. Nah, di sini yang ditanyakan adalah citra foto. Untuk apa ya kira-kira? Apakah yang A, untuk mengenali ciri-ciri wilayah vulkan? Atau B, untuk memperkirakan kira-kira kapan ya waktu erupsi vulkan? Atau yang C, mengenali deposit pasir vulkan? Atau yang D, menjelaskan hubungan geologis antar wilayah? Atau yang E, yaitu memperkirakan perkembangan wilayah vulkan? Nah, ini gampang banget nih. Aku juga yakin pasti sobat belajar semua yang ada di rumah bisa untuk menjawab soal ini. Kira-kira kalau ada citra foto udara yang kalian punya, ini bisa bermanfaat untuk apa ya? Yang A, yang B, yang C, yang D, atau malah yang E? Oke, kalau begitu sobat belajar, silahkan kalian untuk menjawab pertanyaannya. Seperti biasa, aku hitung 5 detik aja untuk kalian menjawab. Sudah siap? Oke, sudah ya. Kalau sudah akan aku hitung nih. Sudah ya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau sudah, ini dia jawaban yang tepat ialah untuk mengenali ciri-ciri wilayah vulkan. Nah, vulkan itu berarti wilayah vulkanis ya. Atau wilayah yang dekat dengan gunung api. Ini adalah wilayah vulkan. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, karena di sini yang ditanyakan adalah mengenai citra foto. Jadi kalau kalian membayangkan kalian punya foto udara. Nah, foto udara itu bisa untuk menganalisis apa? Untuk mengenali ciri-ciri dari wilayah vulkan. Artinya adalah ciri-ciri dari wilayah di sekitar gunung berapi. Misalkan apa? Di situ ada gunungnya, kemudian juga ada banyak sekali pohon-pohon yang ada di sekitar gunung, pemukimannya jarang dan sebagainya. Tapi kalau untuk memperkirakan waktu erupsi terjadi, ini kurang bisa ya sobat belajar. Kenapa? Karena erupsi gunung berapi ini belum dapat diprediksi. Jadi dia bisa terjadi secara tiba-tiba dan jarang sekali terjadi. Kemudian untuk mengenali deposit pasir vulkan juga belum bisa kalau kita melihatnya hanya dari foto udara aja. Tapi kalau kita lihatnya dari rekaman dan juga data-data non-foto yang didapatkan dari satelit, ini bisa banget untuk menjelaskan bagaimana sih deposit dari pasir vulkan yang dimiliki. Kemudian yang D, untuk menjelaskan hubungan geologis antar wilayah. Nah, hubungan geologis juga belum dapat ya dilihat melalui citra foto udara, dan kalau untuk memperkirakan perkembangan wilayah vulkan, ini juga belum dapat dilihat melalui citra foto udara, tetapi dapat dilihat melalui perkembangannya setelah ada beberapa data yang lainnya yang mendukung untuk dijadikan analisisnya. Nah, gitu ya sobat belajar. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa citra ini terdiri dari dua hal. Ada citra foto dan citra non-foto.
Kalau citra foto ini berupa gambar atau foto dan kalau citra non foto ini dia berupa data-data ataupun angka-angka. Yang kemudian data-data ini, angka-angka ini akan diolah menggunakan sebuah aplikasi maupun perangkat lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya dalam penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Nah, itu dia mengenai citra foto dan juga citra non-foto. Yang selanjutnya adalah soal yang ini akan kita bahas. Nah, sobat belajar, ini soal yang gampang. Aku yakin kalian pasti bisa. Kalian sudah siap untuk menerima dan juga menjawab soalnya? Nah, kalau sudah aku bacain ya soalnya. Ini dia. Jarak titik A dan B pada peta 1 yang berskala 1:50.000 adalah X cm. Kemudian skala peta 1 ini diperbesar sebanyak 2 kali. Pernyataan yang tepat terkait dengan peta 2 sebagai hasil perbesaran adalah, nah kira-kira yang mana nih? Apakah A, jarak 2 titik pada peta adalah 0,5x, atau B, informasi yang ditampilkan pada peta 2 lebih detail, atau yang C, penyebut skala pada peta 2 lebih besar dibandingkan peta 1, atau yang D, jarak sebenarnya kedua titik pada peta bertambah panjang sebesar 2 kali. Atau yang D, atau maksud saya yang E, yaitu peta 2 mengalami distorsi yang besar karena adanya perubahan jarak pada peta. Nah, sobat belajar, ini merupakan salah satu soal aplikatif dari adanya soal-soal UTBK. Dan ini memerlukan pemikiran berkali-kali untuk menjawabnya. Jadi untuk soal ini aku beri waktu 7 detik untuk kalian menjawab. Gampang kan? Dan silahkan dijawab ya. Untuk ini aku akan mulai dari sekarang menghitungnya. Sudah siap? Kalau sudah, akan aku hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, udah habis nih 7 detiknya. Dan kira-kira jawaban yang tepat apa ya? Jawaban yang paling tepat adalah ini dia. Bahwa kalau kita memperbesar peta sebanyak 2 kali, informasi yang ditampilkan pada peta ini akan lebih detail. Loh, kok bisa sih, Kak? Begini caranya sobat belajar. Nah, baiklah sobat belajar, kalau pembandingnya di sini dijelaskan 1:50.000 adalah skalanya. Kemudian dari skala ini akan kita perbesar 2 kali. Nah, artinya 2 dikali 1/50.000. Berarti skalanya menjadi 2/50.000, artinya sama dengan 1/25.000. Kalau skalanya 1:25.000, artinya apa di sini? Artinya gambarnya ini lebih besar sobat belajar. Hal-hal yang dimuat ini akan lebih detail karena ukurannya menjadi 2 kali lipat dari peta yang sebelumnya. Nah, kalian bayangkan ya, ini ada peta 1, ini akan kita perbesar 2 kali. Jadi yang tadinya panjangnya 1 cm mewakili 50.000 cm, ini 1 cm-nya menjadi 25.000 cm. Nah, kemudian kalau begitu artinya kalau jarak 2 titik pada peta adalah 0,25x. Tidak sesuai ya, karena di sini 1 cm mewakili 25.000 cm. Kemudian yang ketiga, penyebut skala pada peta 2 lebih besar dibandingkan peta 1. Peta 1 adalah 1:50.000. Peta 2 adalah 1:25.000. Artinya salah ya. Yang betul adalah skala pada peta 1 ini penyebutnya lebih kecil dibandingkan dengan peta kedua. Peta 1 maksud saya. Kemudian yang D. Jarak sebenarnya kedua titik bertambah panjang
sebesar 2 kali. Ini juga kurang tepat ya sobat belajar, karena kalau jarak sebenarnya ini akan tetap saja sama. Tapi kalau jarak pada peta ini akan bertambah panjang sebesar 2 kali, ini baru lebih tepat. Nah, jadi di sini titiknya adalah jarak sebenarnya, harusnya jarak pada peta. Sehingga jawabannya salah. Kemudian yang E, peta 2 mengalami distorsi yang besar karena ada perubahan jarak pada peta. Distorsi ini adalah kesalahan. Nah, namun kalau petanya ini lebih besar, artinya dia dapat menjelaskan yang lebih detail, lebih rinci mengenai suatu wilayah. Ini artinya distorsinya akan semakin kecil sobat belajar, atau kesalahannya akan semakin kecil karena ini akan lebih mudah untuk dapat diteliti dan juga digambarkan. Nah, begitu ya sobat belajar, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu informasi yang ditampilkan ini akan menjadi lebih detail dan juga lebih lengkap. Nah, gitu sobat belajar. Itu dia soal mengenai skala. Nah, selanjutnya kita lanjut soal yang ini dia. Negara-negara di bawah ini kira-kira mana ya yang lebih cocok untuk dipetakan menggunakan proyeksi konikal? Nah, ini mudah banget nih untuk dijawab dan aku yakin kalian pasti bisa. Apakah yang A itu adalah peta Bolivia, atau yang B ini adalah negara Gabon, atau C negara Kenya, atau D Nauru, atau E yaitu Turkmenistan. Nah, kira-kira yang mana nih yang menurut sobat belajar cocok untuk menggunakan proyeksi konikal? Nah, silahkan dijawab oleh sobat belajar semua yang ada di rumah. Seperti biasa, aku beri waktu 5 detik aja nih untuk kalian menjawab. Sudah siap? Nah, kalau sudah akan kita bahas ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah sobat belajar? Kalau sudah, ini dia jawabannya. Sudah siap? Ini dia, yaitu negara Turkmenistan. Loh, kok bisa sih Kak? Kenapa dia? Nah, kita bahas. Ini dia pembahasannya. Proyeksi konikal dikenal juga dengan istilah atau nama proyeksi kerucut. Yang mana karena bentuknya yang kerucut seperti ini, sehingga dia tepat sekali untuk memetakan wilayah-wilayah yang berada pada lintang sedang. Lintang sedang terletak di mana? Di antara 30 hingga 60 derajat. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, selain ada proyeksi konikal atau proyeksi kerucut, ada juga loh proyeksi-proyeksi yang lainnya, seperti ada yang pertama ini adalah proyeksi datar. Nah, pada proyeksi datar ini, dia karena posisinya memang datar sehingga dia lebih tepat untuk memetakan wilayah kutub sobat belajar. Dia terletak betul-betul di antara sini sobat belajar. Nah, ini dia salah satu kelebihan dari proyeksi datar karena lebih tepat untuk memetakan wilayah yang berada di sekitar kutub atau di wilayah lintang tinggi, yaitu antara 60 derajat hingga 90 derajat. Ini adalah bagian dari proyeksi datar. Nah, kemudian ada yang ketiga, yaitu adalah proyeksi silinder. Nah, sobat belajar semua di rumah, kalau proyeksi silinder ini bentuknya seperti tabung sobat belajar. Nah, sehingga dia lebih tepat ada dan untuk memetakan di antara wilayah-wilayah yang terletak di garis khatulistiwa. Kok fungsinya berbeda-beda sih Kak? Karena memang penempatannya juga berbeda-beda sobat belajar. Jadi karena adanya proyeksi-proyeksi ini digunakan untuk mengurangi yang namanya distorsi atau penyimpangan atau perubahan pada peta atau kesalahan penggambaran peta, sehinggalah digunakan berbagai proyeksi ini. Gunanya apa lagi selain itu Kak? Nah, salah satu yang paling penting adalah karena bentuk bumi sebenarnya adalah bulat, sehingga saat kita gambarkan sobat belajar,
saat gambarnya akan kita pindahkan pada bidang datar segi 4, ini biasanya akan mengalami beberapa perubahan-perubahan. Seperti misalkan kok jadi miring ya, kan seharusnya nggak miring kalau gambar sebenarnya. Beda lagi kalau kita mau membuat sebuah globe yang memang gambarannya itu adalah murni pure seperti bumi yang bulat. Tapi kalau gambarnya pada bidang datar, ini rentan sekali terjadi kesalahan sehingga digunakanlah yang namanya proyeksi ini. Nah, kalau kita lihat wilayah Turkmenistan ini ada di wilayah mana? Turkmenistan ternyata ada di sini nih sahabat belajar. Dia ada di benua Asia. Ini dia di samping dari wilayah-wilayah lainnya. Wilayah dari Turkmenistan ini sendiri, dia terletak pada lintang sekitar 35 derajat hingga 43 derajat lintang utara. Yang artinya dia terletak pada lintang sedang. Nah, tadi kan kita ingat ya, kalau lintang sedang berarti artinya dia lebih cocok untuk menggunakan proyeksi konikal. Sehingga proyeksi konikal atau kerucut ini lebih cocok untuk memetakan wilayah dari Turkmenistan ini. Nah, gampang kan sobat belajar untuk mempelajari mengenai si proyeksi-proyeksi ini. Tentunya adanya proyeksi pasti sangat bermanfaat loh untuk pembuatan peta. Nah, selain adanya proyeksi, ternyata dibantu juga oleh faktor-faktor lainnya seperti skala, kemudian juga garis lintang yaitu garis horizontal yang membentang di antara bumi, itu merupakan garis hayal, dan juga ada garis bujur yaitu garis yang membujur dari utara sampai selatan yang menghayal di atas bumi. Nah, jadi itu merupakan garis-garis hayal ya sobat belajar, bukan garis sebenarnya. Nanti kalau garis sebenarnya kalian cari-cari lagi di mana sih garisnya, seperti itu ya. Ternyata enggak, itu merupakan garis hayal yang digunakan untuk mempermudah dalam hal ilmu pengetahuan. Dan sobat belajar, kita lanjut ya ke soal yang selanjutnya. Baiklah, di soal yang selanjutnya ini dia ialah soal yang pertama. Distribusi fenomena coral bleaching atau pemutihan karang. Ini dapat dianalisis dengan baik apabila menggunakan citra apa? Apakah yang A, citra radar, atau yang B, citra ultraviolet, atau yang D, yaitu citra ortokromatik, atau yang E yaitu citra inframerah termal. Nah, sobat belajar, kira-kira yang mana nih yang cocok untuk memetakan wilayah yang terkena coral bleaching atau yang kita kenal dengan istilah pemutihan karang? Yang A, yang B, yang C, yang D, atau malah yang E nih? Nah, udah punya belum jawabannya? Kalau belum, aku beri waktu 5 detik ya untuk kalian menjawab soal-soalnya. Sudah siap? Kalau sudah akan aku hitung. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sobat belajar sudah siap dengan jawabannya kalian? Dan kita cek yuk, apa sih kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah ini dia. Inframerah termal. Loh kak, kok inframerah sih? Kok bisa? Nah, kita bahas ya sobat belajar. Baiklah sobat belajar semua yang ada di rumah, karena di sini dikatakan mengenai coral bleaching ataupun pemutihan karang, hal ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya suhu. Jadi kalau kita mau tahu loh kok bisa sih terjadi yang namanya coral bleaching, ini akan tersebar di mana saja. Nah, ini dapat diketahui dengan yang namanya peningkatan suhu. Karena karang ini sangat berpengaruh terhadap suhu yang terjadi di sekitar wilayah mereka. Kalau suhu permukaan ataupun suhu air laut ini naik, otomatis ini karang-karangnya juga akan mengalami pemutihan. Tapi kalau suhunya tetap, ini tidak akan terjadi yang namanya pemutihan. Nah, untuk menganalisis suhu, kurang lebih ini adalah mengenai panas. Nah, kalau kita ingin mengetahui mengenai panas, kita lebih cocok untuk menggunakan citra dengan tema inframerah termal. Karena apa? Karena citra ini akan dipengaruhi oleh yang namanya suhu dan juga panas bumi.
Jadi citra inframerah thermal ini akan mengambil data yang ada di air, bagaimana sih perubahan suhu siang malamnya sehingga kok bisa terjadi yang namanya pemutihan karang atau coral bleaching. Dan si coral bleaching ini bisa terjadi dan tersebar di wilayah mana saja. Ini dapat diketahui dengan wilayah-wilayah perairan atau air laut yang terkena perubahan panas yang berbeda-beda. Nah, ini dapat diketahui dengan inframerah thermal. Nah, inilah soal yang nomor sekian. Selanjutnya kita masuk soal selanjutnya, ini dia. Nah, ini masih soal mengenai pemahaman lagi sobat belajar, yaitu akan aku bacakan mengenai karakteristik data penginderaan jauh yang tepat digunakan untuk menganalisis kepadatan pemukiman adalah apakah yang A, peta atau data penginderaan jauh yang memiliki resolusi spasial yang tinggi, atau B, memiliki resolusi spektral yang tinggi, atau C, memiliki kecerahan yang tinggi, atau D, memiliki resolusi temporal yang tinggi, atau E, memiliki resolusi radiometrik yang tinggi. Nah, kira-kira kalau kita mau menganalisis data penginderaan jauh untuk analisis kepadatan pemukiman, gunakan peta yang mana ya? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, atau mualah yang E nih? Nah, jadi silahkan oleh kalian dijawab. Seperti biasa, aku berikan waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab. Sudah siap untuk melok jawaban kalian? Kalau belum, aku akan hitung ya. Dari mulai 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya sobat belajar. Dan sekarang kita cek jawabannya. Adalah peta yang memiliki resolusi spasial yang tinggi. Kok pakai resolusi spasial yang tinggi sih Kak? Kenapa? Karena kalau peta-peta ini memiliki resolusi spasial yang tinggi, artinya mereka akan memiliki tingkat detail yang lebih tinggi juga. Dan untuk ini menganalisis kepadatan pemukiman, ini pun diperlukan data-data dengan detail yang tinggi seperti yang ada pada resolusi spasial yang tinggi. Apalagi pemukiman apabila terdapat di wilayah yang ada di kota, ini kan kepadatannya cukup tinggi ya, bahkan berhimpitan. Sehingga diperlukan resolusi yang tinggi yang mampu mencakup seperti apa sih pemisah wilayah antara yang satu dengan yang lain, seperti apa sih gambaran permukaan dari wilayah pemukiman yang padat ini. Nah, pemukiman padat ini biasanya terdapat ada di mana saja? Biasanya mereka terdapat di wilayah kota-kota dengan persebaran dan juga jumlah penduduk yang tinggi sobat belajar. Nah, adanya kepadatan pemukiman yang tinggi ini pun dapat menyebabkan berbagai macam fenomena sosial maupun perekonomian. Seperti kalau di fisik bumi itu sendiri ada yang namanya disebut dengan wilayah slum area atau wilayah yang kumuh. Nah, di wilayah slum area ini biasanya terjadilah persebaran-persebaran seperti pengangguran yang tinggi, kemudian juga kriminalitas yang tinggi dan sebagainya. Kemudian wilayah dengan kepadatan pemukiman yang tinggi siapa lagi selain wilayah slum area adalah seperti wilayah-wilayah di pinggiran kota yang dijadikan oleh para pengelaju untuk dijadikan sebagai pemukiman. Nah, oleh karena itu wilayah pinggiran kota biasanya juga mereka memiliki kepadatan wilayah ataupun pemukiman yang cukup tinggi. Nah, ini dia soal mengenai gimana sih cara menggunakan penginderaan jauh untuk menganalisis kepadatan pemukiman. Nah, kita lanjut ya ke soal yang selanjutnya. Ini dia. Aplikasi Sistem Informasi Geografi untuk kajian kesehatan lingkungan. Ini dilakukan dengan cara apa ya kira-kira? Apakah yang A, dengan menghitung luas tutupan vegetasi, atau yang B, memperkirakan kedalaman air tanahnya, atau yang C, menilai keadaan atmosfer, atau yang D, mengidentifikasi area lahan yang terbangun, atau malah yang E, yaitu mengkaji parameter lingkungan fisik. Nah, kira-kira kalau kita akan menggunakan aplikasi SIG di dunia kesehatan, terutama kesehatan lingkungan nih, kita lebih tepat pakai yang mana ya?
Apakah A? Apakah B? C? D? Atau malah yang E? Nah, silahkan dijawab ya oleh kalian semua. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya? Dan langsung aja di-lock jawabannya. Kalau belum di-lock, aku akan hitung nih dari 5 sampai 1. Sudah siap ya? Kalau sudah, hitunganku dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya sobat belajar. Nah, kalau sudah, jawaban yang paling tepat adalah dengan mengkaji parameter lingkungan fisik seperti kebersihan air, kemudian bagaimana akses air bersihnya, bagaimana wilayah-wilayah yang terdampak penyakit, dan sebagainya. Dan ternyata aplikasi sistem informasi geografi ini nggak hanya digunakan di dunia geografi aja sobat belajar, seperti tadi ada iklim dan lain-lain, tapi juga dapat dimanfaatkan dalam hal kesehatan dengan melihat parameter lingkungan fisiknya yang dilihat dari kesehatan masyarakatnya. Di mana aja sih wilayah-wilayah yang terdampak penyakit dan bagaimana persebarannya, bagaimana akses air bersihnya, bagaimana tempat pembuangan sampahnya, bagaimana tutupan lahannya, dan seluruhnya yang dilihat dari aspek-aspek geografi tentunya. Nah, kemudian kalau ini sudah, boleh nggak untuk kita lanjut ke soal selanjutnya? Boleh ya? Kalau boleh, ini dia soal selanjutnya. Untuk menganalisa pemetaan wilayah perkotaan yang rentan banjir, maka dibutuhkan berbagai macam parameter yang nantinya akan diolah dalam sistem informasi geografi. Di antara parameter berikut ini, manakah yang termasuk dalam kategori parameter fisik yang berpengaruh terhadap banjir di suatu wilayah? Apakah A, slope dan elevasi, ataukah B, jenis tanah dan topografi, ataukah C, tata guna lahan dan juga elevasi, atau D, mengenai jenis tanah dan slope, ataukah E, mengenai ketinggian dan juga curah hujan. Nah, kira-kira data-data dari parameter fisik mana sih yang berpengaruh untuk menganalisis banjir? Yang A, yang B, yang C, yang D, atau malah yang E nih? Ini juga gampang nih, pasti sobat belajar bisa untuk menjawabnya. Nah, yuk segera dijawab dong. Kalau belum, aku akan hitung nih dari 5 sampai 1 untuk kalian bersiap-siap mengunci jawaban kalian. Sudah siap ya sobat belajar? Nah, kalau udah aku mulai hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya sobat belajar? Dan jawaban yang paling tepat adalah ini dia, yaitu adalah slope dan elevasi. Kenapa seperti itu? Di sini ditanyakan mengenai kategori parameter fisik, yang artinya kita melihat sesuatunya dari fisik bumi itu sendiri, seperti kemiringan, ketinggian, jenis-jenis tanahnya, kemudian seperti apa sih tata gunanya, dan bagaimana sih iklim serta cuaca yang ada di sekitarnya. Nah, di sini kenapa kalau banjir kita butuhnya slope dan elevasi? Aku gambarkan di sini bahwa elevasi ini adalah merupakan salah satu bagian dari topografi, yaitu mengenai ketinggian tempatnya. Nah, kalau tempat tersebut terdapat ya di ketinggian yang tinggi dari permukaan air, artinya tempat tersebut pasti akan sulit untuk tergenang banjir. Lain lagi kalau elevasinya rendah atau berada dekat dengan permukaan air, biasanya ini akan lebih rentan terserang oleh banjir. Kemudian bagaimana dengan slope-nya? Nah, slope ini juga berkaitan dengan bagaimana sih pola resapan tanah. Tanahnya cepet nggak nih ngeresep air, atau lama nggak nih ngeresep airnya? Dan juga gimana kemiringannya? Kalau tanahnya miring, kemudian ngeresepnya lama, biasanya akan terjadi banjir beserta dengan bencana yang lainnya. Tapi kalau ngeresep airnya cepat, biasanya nggak akan terjadi banjir, atau biasanya hanya akan terjadi genangan-genangan saja. Nah, sobat belajar, antara genangan dan banjir itu berbeda ya. Kalian harus juga bisa membedakan nih. Kalau banjir ini terjadi dalam waktu yang lama nih, cukup lama. Tapi kalau genangan, kalau misalkan habis turun hujan, terus kok ada air yang nggak ngeresep-ngeresep, tapi beberapa waktu nantinya mereka akan ngeresep. Nah, inilah yang disebut dengan genangan. Tapi kalau kok airnya nggak ngeresep-ngeresep sih ke dalam tanah, kok ini sumbernya dari yang lain sih?
kok ini merupakan limpasan dari wilayah yang lainnya sih? Ini merupakan banjir. Nah, jadi berbeda ya. Kalau tanahnya ini dapat meresap air dengan cepat, ini biasanya tidak akan terjadi yang namanya banjir. Nah, baiklah sobat belajar semua yang ada di rumah, itu dia pembahasan kita mengenai sistem informasi geografi dan juga penginderaan jauh. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, tetap semangat ya untuk mengejar kampus-kampus impiannya. Aku yakin karena kalian generasi yang hebat pasti bisa menggapai impian kalian. Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!